Pemerintah nasional menggelar perayaan Imlek Nasional 2568 di 3 wilayah, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di Bali, perayaan berlangsung selama 2 hari dan diikuti sekitar 1.000 wisatawan asal Tiongkok. Sementara itu, perayaan di NTB dan juga NTT akan digelar Februari mendatang. Hingga Sabtu siang, umat Konghucu silih berganti untuk datang ke tempat-tempat peribadatan Konghucu ataupun kelenteng, di mana salah satu Konghucu yang didatangi umat Konghucu adalah Kongco Satya Dharma yang berada dekat dengan pintu masuk tol pelabuhan Benoa Denpasar. Umat yang datang tidak hanya dari wilayah Denpasar, namun banyak yang dari luar kota. Umat datang dan silih berganti melaksanakan persembahan Gan. Usai melaksanakan persembahan Gan di beberapa altar para dewa-dewi, beberapa umat yang membawa burung kemudian melepasnya di halaman Kongco Dharma Satya ini. Mereka berharap makhluk hidup lain juga mendapatkan kebebasan, keselamatan, serta kemakmuran. Pemerintah nasional menggelar perayaan Imlek Nasional 2568 di 3 wilayah, yakni Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, di Bali sendiri perayaan berlangsung selama 2 hari dan diikuti sekitar 1.000 wisatawan asal Tiongkok. Sementara itu, perayaan di NTB dan juga NTT akan digelar Februari mendatang. Beginilah persiapan menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2568 di salah satu Kongco yang ada di Denpasar, Bali. Gria Kongco Dwi Payana, Tanah Kilap Denpasar ini tengah dibersihkan dan dihias. Selain membersihkan patung para dewa dan gapura Kongco, umat juga mempersiapkan puluhan lampion yang akan dipasang. Kongco Gria Dwi Payana ini akan menjadi salah satu tempat peribadatan umat Konghucu di Bali pada malam pergantian Tahun Baru Imlek. Selain Gria Kongco Dwi Payana, ratusan Kongco atau kelenteng tersebar di seluruh Bali. Warga keturunan Tionghoa yang ada di Bali memang tersebar dan telah membaur dengan warga lainnya. Perkampungan Tionghoa pun hampir tidak ada. Hanya saja pertokoan milik warga keturunan Tionghoa dengan mudah ditemui di pusat bisnis maupun pusat kota kabupaten atau kota Denpasar. Data sensus penduduk 2010, jumlah warga keturunan Tionghoa di Bali mencapai 14.900 orang. Sebagai daerah tujuan wisata, Bali juga didatangi wisatawan asal Tiongkok. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan Tiongkok ke Indonesia mencapai 1,3 juta orang. Pada libur Imlek tahun ini diperkirakan 10.000 wisatawan asal Tiongkok datang menikmati keindahan alam dan budaya Bali. Guna memfasilitasi wisatawan Tiongkok merayakan Imlek saat berwisata ke Bali, Kementerian Pariwisata bersama Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Bali menggelar perayaan Imlek Nasional. Perayaan Imlek Nasional ini menjadi salah satu strategi promosi wisata Bali secara global. Kemudian nanti disebarkan dia melalui IT, jadi di media sosial, ini akan menjadi viral nantinya. Jadi harapan kita ini sambil kita melakukan promosi ini. Jadi walaupun dia berada di luar di negaranya, Imlek tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Pada perayaan yang dihadiri sekitar 1.000 wisatawan asal Tiongkok ini juga ditampilkan berbagai kesenian Tiongkok dan kesenian dari wilayah Nusantara. Itu tujuannya biar turis-turis yang kita undang datang ke sini itu turis Cina, turis Tiongkok, mereka merasakan acara ini berada di negaranya sendiri. Jadi Bali ini biarpun mereka keluar negeri, tapi mereka merasakan Bali begitu welcome terhadap mereka gitu. Selain tari Bali juga dipentaskan tari barongsai. Bahkan musik tradisional Tiongkok dimainkan langsung para seniman negeri tirai bambu tersebut. Hidangan khas Imlek wilayah Tiongkok Utara dan Selatan pun disuguhkan. Tiongkok Utara dengan hidangan ikan kerapu, sedangkan Tiongkok Selatan dengan hidangan siakiao atau semacam pangsit rebus berbentuk uang. Harapannya, Tahun Baru Imlek ini membawa kemakmuran. Perayaan Imlek yang digelar untuk kedua kalinya ini mendapat sambutan positif Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia Tionghoa di Bali. Ya, sangat baik sekali. Jadi masyarakat Tionghoa Bali dan masyarakat Bali pada prinsipnya sangat senang karena wisatawan bisa datang ke Bali jumlahnya kan bisa banyak sekali. Dan saya rasa wisatawan dari Tiongkok juga pasti senang karena boleh bilang hubungan masalah budaya itu sudah dari zaman 1.000 tahun yang lalu sudah ada. Selain di Bali, perayaan Imlek Nasional juga akan digelar di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Igede Nyoman Wiryadinata, Denpasar.
Kementerian Pariwisata berharap perayaan Imlek tahun ini mendongkrak angka kedatangan wisatawan mancanegara. Kemenpar menargetkan menarik sedikitnya 1,7 juta wisatawan asal Tiongkok tahun ini. Besarnya angka ini 2 kali lipat dari jumlah total wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pada Imlek tahun lalu. Pada perayaan Imlek tahun 2012, jumlah wisatawan mancanegara mencapai 652.692 orang. Pada tahun berikutnya, terjadi peningkatan yang tidak terlalu signifikan menjadi 678.415 pengunjung. Perubahan yang signifikan mulai terlihat pada tahun 2014 yang meningkat hampir 100.000 wisatawan menjadi 753.079 orang. Memasuki tahun 2015, peningkatan tampak jelas ke angka 884.928 orang. Namun pada tahun 2016 hanya terjadi peningkatan beberapa ribu ke angka 888.309 pengunjung. Adapun tahun ini Kementerian Pariwisata memasang target besar 1,7 juta wisatawan dari Tiongkok ke Indonesia. Sementara itu, warga etnis Tionghoa di Jakarta Jumat malam memenuhi Vihara Dharma Bakti Petak 9, Taman Sari, Jakarta Barat. Mereka melakukan ritual sembahyang di malam pergantian tahun. Indonesia yang damai menjadi tema doa yang dimohonkan dalam tahun baru Imlek kali ini. Sambil memegang hiu, mereka melakukan ritual sembahyang dan memanjatkan doa. Selain Indonesia damai, di tahun ayam api ini mereka juga berharap agar diberikan kelancaran rezeki. Semoga di tahun ini semua keluarga diberi kesehatan, keberkahan, usaha lancar, rezeki. Untuk negara sendiri seperti apa sih berdoanya, Bu? Semoga negara kita diberi kelancaran dan tidak ada konflik lagi ya. Semoga aman, damai. Ya, seperti apa perayaan Imlek di berbagai daerah, kita terhubung dengan Albi Pratama di Petak 9 Jakarta, Nyoman Wiryadinata di Bali, dan juga Eka Rima di Surabaya. Kita langsung saja ke Albi terlebih dahulu yang ada di Petak 9. Halo, selamat siang Albi. Albi, sepertinya di belakang Anda cukup ramai sekali. Wah, kalau dulu itu saya ke sana ada pelepasan burung pipit ataupun burung gereja. Apakah ada hal-hal yang sama seperti itu ataukah ada justru kegiatan-kegiatan lain yang cukup menarik tentunya? Ya, selamat siang Iqbal. Siang hari ini warga keturunan Tionghoa masih terus berdatangan ke kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat, tepatnya ke salah satu vihara, yaitu Vihara Dharma Bakti yang berada di belakang saya. Dan tidak hanya Vihara Dharma Bakti saja yang ada di lingkungan ini, tetapi juga ada Vihara Dharma Sakti yang memang bangunannya sangat bersebelahan dengan Vihara Dharma Bakti. Dan sejak pagi tadi sampai dengan siang hari ini masih terus datang warga keturunan Tionghoa untuk melakukan ibadah dalam menyambut Tahun Baru Imlek 2568 pada hari ini. Dan tidak hanya warga keturunan Tionghoa saja yang terus berdatangan untuk beribadah, tetapi beberapa warga yang ada di belakang saya, khususnya warga yang kurang mampu begitu Iqbal bisa dikatakan, mereka sejak malam tadi sudah ada di sini, tepatnya di halaman Vihara Dharma Bakti untuk menantikan pembagian angpau yang memang ini adalah salah satu ritual yang sering kali dilakukan pada perayaan Tahun Baru Imlek seperti yang sudah seperti itu. Tetapi menurut penghitungan dari pengurus Vihara Dharma Bakti, warga kurang mampu yang sudah berkumpul di sini sejak malam terhitung ada sekitar 300 lebih warga yang sampai saat ini juga masih menantikan seperti itu. Tapi pihak pengurus Vihara Dharma Bakti sendiri tidak diperkenankan untuk memberikan secara langsung kepada warga yang membutuhkan tersebut karena dikhawatirkan akan menciptakan sedikit kericuhan karena warga bisa saja saling berebut. Maka dari itu pihak pengurus dari Vihara Dharma Bakti dan juga Dharma Sakti melakukan memberikan kolektivitas seperti itu untuk para warga keturunan Tionghoa yang hendak memberikan sumbangan ataupun angpau bisa dikatakan harus dikolektif terlebih dahulu, nanti biar pengurus ataupun panitia sendiri yang membagikan secara tertib, secara merata dan semuanya dipastikan bisa kebagian. Dan Iqbal, seperti yang tadi Iqbal katakan juga tadi, masih ada ritual untuk memberikan ataupun membebaskan burung-burung pipit ataupun burung-burung gereja di areal Vihara Dharma Bakti sendiri. Ini merupakan salah satu simbol bahwa doa dan juga harapan mereka dibebaskan ke atas dan semoga dewa dan juga dewi yang mereka percayai bisa memberikan kesejahteraan pada tahun baru ini, khususnya tahun ayam api, seperti itu Iqbal. Dan juga tadi beberapa petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya khususnya masih melakukan penjagaan di sekitar vihara dan juga kawasan Petak 9 ini. Terhitung ada sekitar 50 personil gabungan baik dari TNI dan juga Polri yang memang berjaga di sejumlah tempat. Dan tadi juga hujan sempat turun di kawasan Petak 9 ini Iqbal, dan
warga tetap antusias datang ke sini dan hujan ini bukan sesuatu yang menghalangi mereka untuk melakukan peribadatan ataupun menantikan rizki, tetapi ini juga sebagai salah satu simbol bahwa doa-doa dan juga harapan yang sudah mereka sampaikan saat berdoa pagi tadi dan juga malam tadi pada puncak pergantian tahun sudah dikabulkan oleh para dewa-dewi dan menjadi simbol bahwa tahun 2568 ini bisa menjadi salah satu tahun yang penuh dengan keberkahan, dengan simbol ayam yaitu sesuatu ataupun hewan yang memiliki esensi ketekunan dan juga kerja keras, dan mereka berharap bahwa usaha mereka dan juga apapun yang mereka harapkan bisa tercapai dengan baik dan juga sempurna pada tahun baru Imlek ini. Begitu Iqbal. Baik, Albi Pratama yang melaporkan langsung dari Petak 9 Jakarta Barat. Terima kasih. Selanjutnya kita ke Bali. Udah ada Nyoman Wiryadinata di sana. Nyoman, bagaimana cuaca di sana? Apakah juga turun hujan? Karena ini merupakan simbol dari turunnya rezeki begitu kalau dianggap dengan masyarakat Tionghoa sendiri. Dan bagaimana juga dengan antusiasme warga yang ada di sana? Karena Bali sendiri memang terkenal dengan toleransi antar umat beragamanya sendiri. Bagaimana di sana? Ya Iqbal, siang ini saya berada di Kongco Satya Dharma yang memang cuaca memang agak sedikit mendung tapi menyejukkan, artinya dengan angin kencang juga tidak membuat suasana umat untuk melakukan persembahyangan Imlek tidak begitu panas. Memang sama seperti daerah lain, memang persembahyangan Imlek juga dimulai pada Jumat malam. Hingga siang ini umat Konghucu juga masih tetap berdatang dan tidak hanya dari kota Denpasar namun juga dari berbagai kota di kabupaten lain, termasuk juga wisatawan Cina yang memang berlibur ke Bali juga menyempatkan mereka datang untuk melakukan persembahyangan memuja dewa-dewi yang ada di dalam Kongco ini. Tidak hanya itu, memang Kongco Satya Dharma ini memang 4 tahun lalu memang berdiri dan menjadi tidak hanya tempat persembahyangan, juga menjadi tempat untuk berfoto karena memang arsitekturnya memang cukup arsitektur Cina memang khas di sini sehingga sering sekali dijadikan tempat-tempat untuk bersuap foto begitu Iqbal. Dan tidak hanya itu, umat Konghucu juga melakukan persembahyang mungkin berbeda dengan tempat yang lain. Umat hanya datang membawa dupa atau membawa lilin untuk melakukan persembahyang. Di sini akulturasi budaya memang sudah menyatu dengan umat Hindu yang memang ada di Bali. Sebagai salah satu contohnya misalnya umat Konghucu yang datang atau keturunan Tionghoa yang melakukan persembahyangan juga membawa semacam rangkaian bunga atau canang yang memang umat Hindu biasa persembahkan ketika melakukan persembahyangan di pura. Ini merupakan akulturasi budaya yang memang sudah sejak lama berada dan berkembang sehingga budaya dari Cina atau budaya yang dibawa dari keturunan Tionghoa juga menyatu dengan budaya-budaya yang ada di Bali ini. Mereka juga usai melakukan persembahyangan juga membakar kertas uang, semacam kertas uang yang mereka percayai juga akan membawa berkah bagi leluhur mereka yang ada di sana untuk menghormati leluhur mereka yang ada atau yang sudah di alam lain. Dan tidak hanya itu, beberapa wisatawan juga melakukan persembahyangan dan usai melakukan persembahyangan mereka melepas burung gereja, burung kecil-kecil yang memang mereka bisa beli di sekitar tempat ini atau mereka juga bawa dari rumah. Mereka berharap dengan pelepasan burung ini makhluk hidup lain juga merasakan kebebasan, merasakan kesejahteraan dan juga kemakmuran. Dan rencananya nanti malam pada pukul 20 WITA nanti malam akan ada pementasan barongsai di Kongco Satya Dharma ini, termasuk juga pementasan wushu yang akan menjadi sebuah pertunjukan yang menarik di malam hari nanti dan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat namun juga umat Konghucu yang memang berlibur ataupun menikmati persembahyangan di lokasi ini. Iqbal. Baik, Nyoman Wiryadinata yang melaporkan langsung dari Bali. Selanjutnya kita ke Surabaya, sudah ada Eka Rima di sana. Rima, sepertinya di belakang Anda itu lagi menikmati santap siang begitu, dan juga saya melihat ada yang juga pakai jilbab penutup kepala seperti Anda. Bagaimana dengan toleransi antar umat beragama di tempat Anda saat ini? Ya Iqbal, selamat menyambut Tahun Baru Imlek pastinya. Jika kita berbicara tentang Tahun Baru Imlek, maka aroma dupa sangat terasa. Baik termasuk di Kelenteng Agung yang berada di Kenjeran ini juga, aroma dupa sangat terasa sekali di sini dan kemeriahannya terjadi sejak pagi hari tadi. Sekitar pukul 9 pagi saat saya tiba di Kelenteng ini, masyarakat terus berdatangan, baik itu masyarakat yang mau beribadah ataupun hanya sekedar berkunjung. Di belakang saya ini sudah banyak sekali berjajar masyarakat yang mengantri untuk menikmati hidangan mie sua atau juga mie panjang umur sebagai persembahan saat hari Natal atau maksud kami saat hari Imlek ini berlangsung. Masyarakat tidak hanya
masyarakat Konghucu atau Kepau atau juga masyarakat Buddha yang menikmati mie yang disediakan oleh pemilik kelenteng yang berada di sini, tetapi juga masyarakat Muslim. Kita bisa melihat di sana banyak masyarakat Muslim yang menggunakan hijab juga datang ke sini. Kita melihat nuansa kebersamaan, kebinekaan masyarakat Jawa Timur yang mereka berdatangan dari sini, karena tidak hanya masyarakat Surabaya saja yang tiba di sini. Dan yang unik lagi, di samping saya saat ini sedang ada aktivitas membakar jagung, aktivitas rira, karena setiap mereka membakar jagung di sini, dan saya juga ingin sekali menikmati bagaimana sensasi membakar jagung yang berada di sini. Masyarakat Kota Surabaya tahun baru Imlek kali ini